Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Baskoro di channel Ngaso. Gimana kabarnya teman-teman di pagi hari ini tanggal 20 April 2025. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan satu apapun. Sekarang kita mau lanjutin obrolin soal ilmu sabdo tadi yang udah masuk ke episode ke-7. Ke-7 apa ke-6 ya? Ke-6. Di episode ke-6. Hampir lupa. Jadi, di pagi hari ini aku mau ngobrolin ilmu sabdo dadi itu yang intinya adalah sehebat-hebatnya ilmu ini masih akan tunduk kepada qadarullah, yaitu sebuah takdir yang hanya dilakukan oleh Allah dan gak akan ada yang bisa untuk merubah takdir itu. Banyak guys di luaran sana definisi-definisi dari takdir yang bisa kita dapetin. Kalian bisa cari referensinya di internet karena sekarang gampang banget. Tapi yang jelas ya, dari seluruh informasi tentang definisi dari takdir yang udah aku rangkum itu semuanya membingungkan. Ada yang mengatakan takdir qada itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia, dan qadar itu adalah sesuatu yang gak bisa dilakukan oleh manusia. Contohnya rezeki, jodoh, dan mati itu gak bisa apa-apain sama manusia. Karena kebingungan dari definisi tadi atau banyaknya definisi yang membingungkan tadi, akhirnya aku menolak untuk percaya sama definisi-definisi itu, karena definisinya tuh antara definisi satu dengan definisi yang lain itu seperti kontradiktif. Kalau misalnya kita mau mengambil sebuah ilmu logika, ilmu bernalar gitu, kita bisa untuk menguraikan ketidakjelasan definisi itu guys. Jadi kan hidup ini ada dua rules, yang satu adalah absolute, yang satu adalah relatif. Makhluk apapun itu, baik itu takdir, maksudnya gini, baik itu ruang, waktu, manusia, hewan, binatang, tumbuhan, bintang-bintang, awan, matahari, seluruhnya itu adalah sesuatu yang relatif. Dan sesuatu yang mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh makhluk itu punya kehendak dan Allah pun juga punya kehendak. Atau kita balik, mengikuti yang sebenarnya ya. Allah punya kehendak, begitupun juga makhluk. Makhluk juga punya kehendak untuk melakukan sesuatu, untuk menciptakan sesuatu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan logika atau ilmu bernalar, menggunakan dua rumus tadi, rumus absolut dan rumus relatif. Aku sebutnya rumus aja lah ya. Sebetulnya konsep sih. Konsep aku ganti jadi konsep aja lah ya. Konsep absolut dan konsep relatif. Nah, posisinya antara Tuhan dan manusia, antara Allah sama makhluknya, itu adalah Allah sebagai Tuhan yang absolut itu bisa ngutak-ngatik sesuatu yang relatif seperti manusia dan makhluk ciptaan yang lainnya. Tapi tidak sebaliknya, manusia itu tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki yang jelas tidak memiliki kemampuan untuk mengutak-atik sesuatu yang absolut, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi posisi takdir di sini adalah qada, itu adalah satu keinginan yang muncul dari manusia, kehendaknya manusia. Terus kehendak manusia ini gak akan terwujud tanpa qada, yaitu kehendak Tuhan atau takdir Tuhan.
Jadi udah jelas bahwa qada itu adalah suatu keinginan yang muncul dari makhluk. Sedangkan qadar adalah kehendak Allah langsung terhadap apapun. Buat kalian yang pengen mengkoreksi, kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi ya jangan marah-marah ya, karena di sini kita diskusi. Aku orang bodoh, bukan orang pinter, jadi kalian bisa koreksi guys, bisa koreksi. Mungkin kalian pengen bertahan dengan qada dan qadar dengan definisi dari si A atau dari si B, nggak apa-apa, nggak jadi soal. Di sini aku cuma memberikan pandangan yang lain, seperti itu ya. Kembali lagi ke ilmu Sabdo Dadi di episode ke-6, yaitu sebesar-besarnya ilmu, seampuh-ampuhnya ilmu Sabdo Dadi yang dimiliki oleh manusia, itu nggak akan bisa terwujud tanpa qadarullah. Jadi sehebat-hebatnya ilmu Sabdo Dadi itu masih tetap akan tunduk sama qadarullah guys, atau mungkin sebagian nyebutnya sunatullah lah. Nah, itu pun kalian bisa koreksi di bawah, supaya kita bener sama-sama bisa paham yang mana yang bener, yang mana yang salah. Atau kita bisa keluar dari sesuatu yang bener dan salah. Jadi kita masuk ke level yang lebih hakiki daripada benar dan salah. Karena benar dan salah itu kan ruang lingkupnya ada di logika. Dan cantik dan buruk itu kan ada di estetika. Sedangkan sopan atau nggak sopan itu kan adanya di etika, yang berhubungan sama ruang dan waktu. Kayak gitu. Mungkin ada di antara kita semua yang punya ilmu-ilmu yang aneh-aneh, ilmu yang klinik-klinik, terus merasa itu adalah sesuatu hal yang paling tinggi dalam pencapaian hidupnya. Dan dengan ilmu itu dengan ilmu itu akhirnya kita bisa punya harapan untuk mewujudkan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi kenyataannya kita itu adalah makhluk yang tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, tunduk sama Tuhan. Jadi ya kalaupun kita punya ilmu segede apapun, sekuat apapun, kalau misalnya itu tanpa ACC dari Tuhan juga nggak bakal di ACC. Mau bilang kita bisa mindahin gunung pun, kalau misalnya Tuhan nggak ACC, ya nggak bakal pindah itu gunung. Mau kita belah laut pun, kalau Tuhan nggak ACC, ya nggak bakal terbelah laut itu. Kalau misalnya kita mau membelah bulan pun, kalau Tuhan nggak ACC, juga nggak bakal terjadilah terbelahnya bulan tadi sebagai mukjizat dari seorang manusia, utusan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Fokusnya sih obrolan ini ke perbedaan antara qada dan qadar itu ya. Jadi takdir itu ada 2 kategori. Ada takdir yang dilakukan oleh manusia dan ada takdir yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, udah paham lah ya sampai di sini. Aku rasa udah paham lah, nggak mungkin nggak paham, teman-teman kan pinter-pinter semuanya. Terus guys, yang namanya ilmu Sabdo Dadi itu sebetulnya seperti yang udah aku obrolin di video sebelumnya ya, sebetulnya punya potensi benar adanya. Karena kita bisa melihat dengan contoh teknologi itu, dengan contoh berpikir deduktif apa induktif gitu. Kita memiliki teknologi yang sebetulnya itu meniru badannya manusia, seperti komputer itu. Komputer itu meniru badannya manusia. Dia ada shutdown, ada sleep. Kalau nggak digunakan dia akan sleep, seperti itu. Ada microprosesor, ada hard disknya, ada sesuatu yang udah di-delete bisa dikembalikan, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya kita mau memperhatikan
teknologi-teknologi yang diciptakan oleh para ilmuwan yang sekarang ini kita gunakan, seperti teknologi frekuensi, teknologi audiovisual seperti smartphone, yang sekaligus juga ada teknologi apa tadi aku nyebutnya, teknologi ya frekuensi ya, teknologi frekuensi. Aku anggapnya teknologi frekuensi lah, karena frekuensi dari HP kan tinggi guys, tinggi berapa megahertz itu. Tanpa frekuensi itu kita nggak akan bisa berkomunikasi. Tanpa frekuensi, tanpa gelombang kita nggak akan bisa berkomunikasi. Alat-alat itu sebetulnya meniru angan atau meniru cerita-cerita yang pernah diceritakan sama orang-orang yang udah mendahului kita, yang hidup jadi senior kita lah gitu. Mereka pernah cerita ada orang yang bisa melakukan terawangan gitu. Entah bener entah nggak adanya, orangnya siapa juga itu kan yang jelas banyak yang kita tahu, dan sebagian juga ada yang mengaku-ngaku. Itu nggak jadi soal, tapi yang jelas bentar guys ya, ada musik. Tapi yang jelas orang-orang cerdas di dunia ini udah bisa membuat ilmu yang sama, hampir mirip dengan ilmu yang sama, tapi dunianya berbeda gitu. Bedanya kayak gitu. Mereka nggak bisa melakukan hal yang sama di dunia ini tanpa alat gitu. Kalau ilmu-ilmu seperti telepati, terawangan, ilmu memindahkan barang dari tempat yang jauh dengan secepat kilat sebelum orang berkedip, itu gak ada yang bisa melakukan atau mewujudkan ilmu itu. Tapi yang ada menciptakan ilmu itu di dunia lain gitu. Di mana itu? Di dunia elektronik, di dunia teknologi informasi seperti komputer, internet, smartphone, dan lain sebagainya. Jadi tetap aja kalau misalnya kita pengen cari bukti orang-orang yang bisa melakukan ilmu-ilmu itu, ya agak susah banget kalau misalnya kita mau mencari orang-orang yang mumpuni seperti itu. Tapi alhamdulillahnya yang dulu menjadi angan, yaitu ilmu-ilmu yang klinik-klinik itu, atau ilmu-ilmu yang ajaib-ajaib itu, bisa ngilang, bisa tahu posisi orang dari jarak yang jauh, itu kita bisa menikmati replikanya di alat elektronik. Jadi seandainya alat elektronik ini udah hilang, udah nggak bisa digunakan lagi, misalnya tower semuanya nggak berfungsi lagi, HP semuanya udah musnah gitu, kita akan balik lagi ke zaman dulu, ke zaman dimana kita harus nanam sesuatu untuk kita makan. Kalau misalnya kita nggak menanam tanaman yang bisa dimakan, kita nggak akan bisa makan, dan kehidupan kita akan lebih sehat kayaknya ya, nggak kayak yang sekarang, karena semua makanannya organik. Di saat itu mungkin kita akan kembali lagi untuk mempelajari ilmu-ilmu yang sekarang mungkin jadi bahan pembulian sama orang-orang tertentu, seperti ilmu sabdo tadi ini. Banyak yang meragukan, banyak juga yang percaya, tapi banyak juga yang tertipu dengan oknum-oknum tertentu yang mengaku bisa dan kemudian menerima murid, padahal dia hanya ditunjukin trik-trik sulap. Ya kita bersyukur sama orang-orang yang bisa membongkar trik-trik sulap-sulap yang pernah ada, sampai akhirnya kita nggak tertipu lagi sama sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya gitu ya, kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.